Selain itu, ada masalah lain, penobatannya sebagai ratu. Sebelum konferensi kerajaan yang diadakan tiap 4 tahun, Lilith harus bisa dapetin mayoritas dukungan dari 8 negara. Light cukup terkejut waktu tahu sistem pemerintahan manusia ternyata seaneh itu. Ternyata, kerajaan manusia bahkan gak boleh mutusin sendiri siapa rajanya. Mereka harus nunggu pengesahan dari 8 negara lain lewat konferensi kerajaan. Keputusan akhirnya dibuat lewat sistem suara mayoritas. Dan ironisnya, manusia nggak termasuk dalam 8 suara itu. Light sempat minggir miris, karena ternyata bangsa manusia nggak punya hak buat nentuin pemimpinnya sendiri. Tapi, dari pembicaraan itu, Lilith dan Light nemuin celah. Kalau sistem itu bisa dibalik, mereka cuma perlu dapetin 5 dari 8 suara supaya Lilith bisa naik tahta secara resmi. Apalagi kalau kerajaan elf ikut mendukung, peluangnya makin besar. Light bilang hal itu bukan sesuatu yang mustahil, dan Lilith sempat malu karena ternyata rencananya bisa terrealisasi secepat itu. Setelah itu, mereka sepakat buat fokus ke hal lain dulu, membersihkan kerajaan dari mata-mata. Lilith minta bantuan Light buat mengidentifikasi siapa aja orang-orang yang menyusup di istana. Light menyanggupi, tapi nanya apa yang bakal dilakukan setelah mereka ketahuan. Lilith bilang bakal cari alasan untuk memberhentikan mereka, atau bahkan menghabisi mereka kalau perlu. Light langsung mendukung penuh, bahkan sampai bilang kalau Nono, kepala pelayan sekalipun, bakal ia penggal kalau terbukti berkhianat. Baginya, tangan yang kotor demi masa depan manusia bukan hal yang perlu ditakuti. Setelah itu, Light dan Lilith kembali membahas soal Yume Shadow dan keberhasilan rencana penyamarannya. Sementara itu, delegasi kerajaan manusia yang asli sudah kembali ke negaranya. Lilith yang asli tetap melanjutkan diskusi soal langkah selanjutnya. Light menyadari bahwa rencana Lilith bukan cuma soal politik, tapi juga menyangkut masa depan manusia secara keseluruhan. Ia mulai sadar bahwa pada akhirnya, mereka bakal berbenturan dengan negara lain demi mencapai kebenaran yang mereka cari. Di sisi lain, Yume menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Waktu itu masih berusia 7 tahun. Malam hari di desa tiba-tiba diguncang ledakan besar. Orang-orang panik berlarian, dan Yume hanya sempat melihat kakaknya, Els, memeluknya erat sebelum mereka berdua terseret arus sungai.